Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dalam sesi Pualam Kasih Bapa. Seperti biasa, kita akan kembali merenungkan bagian dari firman Tuhan dan kita akan mempelajarinya dan kita akan menyambut firman Tuhan untuk kemudian kita bisa menerapkannya di dalam hidup keseharian kita. Tentu selama ini kita berada di dalam sebuah situasi yang masih membuat kita semua harus berjaga-jaga. Kita harus waspada karena pandemi COVID-19 masih belum usai. Sebagian besar di antara kita masih dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran. Karena itu firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini berkisar pada bagaimana kita bisa mengatasi atau melenyapkan ketakutan kita. Nah, bacaan kita terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Mari sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, di mana kami kembali boleh bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kami beroleh kekuatan dari firman yang akan kami renungkan bersama. Kiranya Engkau mempersiapkan diri kami, membuka pikiran hati kami, dan Roh Kudus menguasai kami pada saat ini. Begitu juga hamba-Mu yang boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman ini, kiranya Engkau juga mengurapi dia. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 dikatakan demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka, lalu berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Itulah firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian dari firman Tuhan ini mau menolong kita untuk kita bisa mengatasi, bahkan melenyapkan rasa ketakutan yang sampai sekarang begitu menguasai kita atau masih katakanlah mencekam diri kita karena pandemi COVID-19 ini. Nah, pertama-tama di situ dikatakan bahwa murid-murid disapa oleh Tuhan dalam sebuah kondisi ketika mereka merasa takut. Kenapa mereka takut? Nah, murid-murid takut pada orang-orang Yahudi yang telah merencanakan kematian Yesus. Mereka takut bahwa nanti mereka juga akan dikejar-kejar, bahwa nanti mereka juga akan ditangkap, bahwa giliran mereka bahkan mungkin akan dibunuh. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketakutan itulah yang membuat mereka mengunci diri mereka, tidak berani keluar. Apa yang menyebabkan kita juga berada di dalam ketakutan? Tentu banyak sekali. Dan salah satunya ya seperti sekarang yang sedang kita hadapi. Kita takut bahwa nanti kita terkena COVID-19, terpapar COVID-19. Sehingga ketakutan itu membuat kita tetap berdiam di dalam rumah, tidak kemana-mana, sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah.
Tapi lama-kelamaan bagaimana perasaan kita? Kalau itu terus ada di dalam hidup keseharian kita. Tentu tidak enak, bukan? Nah, Tuhan Yesus tahu kondisi para murid. Dan Tuhan Yesus juga tahu kondisi kita semua. Di dalam ketakutan, di dalam kita penuh dengan kekhawatiran, Tuhan Yesus tahu. Dan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah para murid. Ketika dia datang di tengah-tengah para murid yang ketakutan, lalu berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus juga tahu ketakutan kita. Dan Tuhan Yesus juga tahu kekhawatiran kita, dan ia mau datang. Bahkan ia akan mengatakan kata yang sama, damai sejahtera bagi kamu. Dan apa yang terjadi? Ketika dia berkata demikian, Tuhan menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada murid-murid. Kenapa harus Tuhan melakukan hal ini? Karena para murid masih tetap berada di dalam keraguan-raguan. Apa benar Tuhan mereka sudah mati? Apa benar Tuhan mereka itu sudah dikuburkan? Lalu siapa yang sekarang hadir di tengah-tengah mereka? Tuhan Yesus menunjukkan siapa dirinya. Nah, bagaimana kalau Tuhan Yesus juga mau datang di antara kita, di tengah-tengah kita, dan dia mau menunjukkan, inilah aku Tuhan. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri yang paling utama adalah ketika kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita membawa ketenangan, membawa damai sejahtera. Karena itulah yang dia hadirkan di tengah-tengah kita. Dan Tuhan Yesus datang di tengah-tengah kita dengan sebuah suasana yang penuh dengan kasih dan sukacita. Dan murid-murid dalam firman Tuhan segera dengan sukacita menyambutnya. Murid-murid bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ketika kita merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, harus ada sukacita juga. Nah, karena itu setiap orang percaya, setiap kita ketika kita merasakan suasana yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kasih di tengah-tengah keluarga kita, kita bersyukur. Firman Tuhan pada saat ini mengatakan bahwa kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Tuhan mengatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya apa? Artinya ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, ketika Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan ketakutan dan membawa sukacita dan damai sejahteranya, kita tidak boleh berdiam diri lagi. Kita harus menyampaikan sukacita kita kepada siapapun. Tentu kita tidak diminta untuk segera pergi kemana-mana, tidak. Kita bisa berbagi sukacita kita. Kita bisa berbagi rasa damai sejahtera kita kepada siapapun. Bisa melalui banyak sarana. Bisa melalui sarana WA atau apapun kita bisa lakukan. Bahkan kita pun terpanggil untuk boleh bersama-sama berbagi kepada saudara-saudara kita yang saat ini masih terus membutuhkan perhatian dan kepedulian kita. Sapaan Yesus damai sejahtera bagi kamu mempunyai arti yang sangat mendalam. Karena itu berarti bahwa Tuhan akan memberikan segala kebaikan bagi kita. Dan Roh Kudus dihembuskan agar supaya kita diberikan kekuatan untuk boleh melakukan tugas kita sebagaimana yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan atau situasi kita seperti sekarang ini akan melenyapkan ketakutan, akan melenyapkan kekhawatiran, dan sekaligus juga dia memberikan suatu tugas untuk kita boleh berbagi kepada mereka-mereka yang masih memerlukannya. Kesempatan inilah yang diberikan kepada kita, kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, agar supaya menghadapi hari-hari ke depan dalam suasana yang masih kurang menentu, yang masih
suka diprediksi kapan berakhirnya pandemi ini. Hadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara setiap saat, agar segala sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan boleh menguasai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.